Ya, yang jelas bahwa Mansur Hussein ini kan terlalu banyak bergaul dengan orang Papua yang ada di Jakarta. Kenapa beliau ini harus mencalonkan di lewat PAN? Karena orang Papua yang terlantar di Papua dan Papua yang terlantar di Jakarta ini kan saya ini kan karena Mansur ini kan orang bebas yang terkenal lah, sehingga bisa bergabung, bisa membantu mereka dan bisa pulang ke Papua. Sehingga pendukung dia itu orang yang ada di Jakarta pulang di sini dan mendukung Mansur Hussein. Sehingga ya saya sebagai ketua wilayah ini kan kader partai, sehingga kita tetap mendukung sekalipun kandidat calon yang lain dari 10, tapi saya keyakinan bahwa Mansur ini diberikan dengan terutama itu generasi muda yang pemilih generasi muda ini. Jadi PAN ini sendiri juga saya sedang menampilkan ada generasi tua, generasi muda yang Mansur ini masuk dalam posisi generasi muda yang pendukungnya lebih banyak di Papua ini. Sehingga kalau tidak salah karena saya memutuskan Mansur di nomor 10 karena kita sudah menikah sekalipun tinggal di Papua, tapi orang Papua yang tinggal di Jakarta yang terlalu banyak kenal siapa itu Mansur. Itu jelas. Itu sebabnya kita mendukung. Pak, ini suara Mansur ini dari daerah Gunung. Apakah Bapak bisa kalkulasi berapa suara dari Gunung yang akan diberikan kepada MH dengan sistem lokennya? Sekarang ini kan kita sekarang kan sistem kan kepentingan partai. Sekalipun yang sistem loken ini kan punya kepentingan di kabupaten dan provinsi. Tetapi untuk DPR ini kan orang tidak begitu konsentrasi. Sekalipun orang memilih di Noken, karena isi di Noken itu orang yang tinggalnya di atau DPR yang ada di kabupaten, karena ini hubungan langsung dengan masyarakat maupun di provinsi ini, karena kader-kader dari daerah-daerah gunung ini kan ada banyak caleg, sehingga ini ruang untuk orang lainnya sulit. Tetapi untuk DPR ini kan tidak jadi masalah, nantinya diatur dengan ya tingkat PPD-nya dan KPU-nya untuk diarahkan, sehingga itu tidak jadi persoalan. Sehingga ya kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa 3 kursi, ini berarti bahwa Papua 1 kursi itu 350.000, sehingga paling minimal harus 1 orang itu 70.000 suara. Untuk mencapai 70.000 suara ini bukan dari daerah Gunung saja, tetapi 29 kabupaten kota ini harus dapat suara. Sehingga sekarang saya sudah instruksikan kepada seluruh ketua-ketua DPD PAN Papua, kalau ada yang dapat suara di kabupaten DPR kota itu adalah 10.000 di kabupaten, maka provinsi pun 10.000 dan DPR RI 10.000. Tujuannya adalah harus 3 orang bolos, diantaranya adalah Mansur. Itu yang lebih tepat, karena kita mendorong untuk DPR RI mendorong ke partai lain ini sangat sulit. Kenapa tadi sangat sulit? Tahun 2019 itu akan mengurangi partai politik, sehingga PAN ini juga sedang waspada supaya PAN juga tidak boleh kehilangan, tidak jadi peserta pemilu 2019. Sehingga sekalipun partai lain yang harus minta suara, tapi tetap harus ada di PAN, itu komitmen. Sehingga untuk Mansur sekarang itu saya sudah kotak-kotakan. Jadi Pegunungan Bintang diarahkan, setelah itu di Jauh Timur diarahkan, di Lanjaya kita sudah arahkan, sehingga paling minimal 1 orang harus 70.000. Kalau untuk mencapai 70.000 ini, sehingga PAN untuk DPR RI bisa mencapai 3 orang. Dari 3 orang ini, 2 orang ini harus generasi muda, 1 harus yang tua. Ya. Tapi itu kembali kepada rakyat Papua. Ini persoalan politik. Sehingga saya tidak bisa sebutkan 3 orang. Karena nanti akan suaranya akan menunjukkan. Pak Emma, dalam motonya itu, Pak mengatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Papua. Ya, jadi